kasih ya Tuhan, oleh karena itu ya Tuhan, kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami ya Tuhan, sebagai ucapan balasan kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Allah kita baik, amin. Telah banyak
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi bulan kerajaanmu. Ucapkan berkat
bangsa-bangsa. Sesuatu besar terjadi. Untuk pagi ini Tuhan, kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dalam segala apapun kondisi kami hari ini, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami boleh beribadah dan kami akan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau tenang dalam hadirat Tuhan untuk dengarkan suara daripada Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa, kami buka hati kami semuanya. Tidak ada yang terlewatkan oleh lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Tapi kami akan berdoa, kami sungguh-sungguh untuk kami mendapatkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. Puji Tuhan, haleluya, Yesus dahsyat dan tetap baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara Tuhan kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi, selamat pagi. Ya. Kalau di tentara, selamat pagi, 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 pagi. Mereka sebut nama pupuk kami. Sebab nama pupuk kami pagi. Baik, saudara Tuhan kasih, kita hari ini mau sambut kebenaran firman Allah yang bicara tentang berkarya bagi bangsa. Dan hari ini kita akan dengarkan firman ini bersama-sama. Kiranya kita tangkap dengan hati kita di hadapan Tuhan, supaya setiap benih ilahi kita dengarkan, kita mendapatkan sesuatu dari firman Allah. Saudara kasih, saya mulai daripada hal yang pertama, bahwa kita ada di kota ini adalah rencana Tuhan. Amin. Kita ada di bangsa ini adalah karena Tuhan. Kita ada di negeri ini adalah karena Tuhan merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Saya percaya saudara, kenapa saudara lahir di Indonesia, bahkan di Jakarta, bahkan suku daripada kau ada hari ini, Tuhan mengkreat saudara, menciptakan saudara untuk sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi saudara ada di keluargamu hari ini, saudara ada di Jakarta, saudara ada di suku saudara ada, itu artinya saudara Tuhan siapkan saudara untuk suatu pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan bangsa ini adalah dimulai dari diri kita sendiri secara personal. Jadi bangsa ini bukan bisa besar karena sesuatu yang besar, tapi bangsa ini bisa besar karena penduduknya adalah penduduk yang cinta kota bahkan Indonesia ini. Kalau saudara ada hari ini saudara menggerutu atas Indonesia, berarti saudara menggerutu diri saudara sendiri. Kalau saudara ada hari ini saudara mencaci maki Indonesia, berarti saudara mencaci maki diri sendiri. Karena saudara di bangsa ini. Tapi yang perlu kita lakukan atas bangsa ini adalah kita memberkati Indonesia. Amin. Kita harus berkati Indonesia sekalipun keadaan tidak baik. Tapi saya dan pengajar saya kasih hari ini kita berkata bahwa Tuhan punya rencana sesuatu sebangsa Indonesia bahkan seluruh dunia ini. Dan saya percaya saudara setiap kita yang hadir hari ini harus percaya bahwa saudara dan saya hari ini ada karena Tuhan mau buat sesuatu atas di mana kita ada. Sebagai saudara, hari ini kita akan mulai bagaimana saudara bisa berkarya atas bangsa ini, sehingga saudara dalam hidup saudara berkarya bagi diri saudara sendiri, bagi kota saudara, bahkan bagi Indonesia. Amin. Sehingga saudara bukan lagi hidup di mana saudara hidup, tapi saudara hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Siapa
saudara kita bisa ada di Indonesia. Siapapun kita bisa ada di Indonesia ini, bahkan di negeri ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saudara untuk hidup di kota ini untuk memberkati Jakarta bahkan Indonesia. Amin. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-13. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Saya akan baca untuk kita semua. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Mari kita fokus kepada firman Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara kasih yang hari ini hadir, mari kita dengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu menjadi berbuah. Dan bukan saja kita hadir hari ini ada, tapi kita membawa berkat firman Allah. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca buat saudara sekalian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Perhatikan baik-baik, ada kalimat alegoris yang tercatat di situ. Sebab jika seorang berbuat baik, kalau saudara hidupmu berbuat baik, saudara tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat salah, saudara harus takut kepada pemerintah. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Maka saudara hidup takut tanpa pemerintah. Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandangkan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu harus membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, perikop ini bicara tentang kepatuhan kepada pemerintah. Tidak ada satupun bangsa yang berjalan oleh karena diri sendiri, tetapi ada satu yang namanya komitmen ataupun kesepakatan. Kalau saudara belajar sesuatu dari PPKN, bangsa itu, negara itu terjadi oleh karena ada beberapa struktur yang harus dipunyai oleh bangsa dan negara. Yang pertama harus punya kepemerintahan. Yang kedua harus memiliki yang namanya penduduk. Tidak mungkin pemerintah ada tidak ada penduduk. Dan yang ketiga adalah yang namanya aturan. Nah, aturan ini adalah sesuatu yang harus disepakati dan harus dilakukan oleh setiap orang yang ada di bangsa itu. Nah, seringkali Indonesia kita ini adalah orang yang hantam promo. Artinya apa saudara? Seringkali Indonesia ini dibuat aturan, ada banyak istilah yang berkata bahwa Indonesia bikin aturan bahwa aturan itu untuk dilanggar. Jadi setiap apapun aturan yang ada di Indonesia ini, penduduk Indonesia selalu komentar bahwa aturan itu dilakukan untuk dilanggar. Wah. Makanya saudara, aturan apapun model yang ada di bangsa negara itu harus ada kesepakatan
bahwa negara itu, rakyat itu harus sama-sama untuk mentaati sebuah aturan yang disepakati bersama. Cuman kan Indonesia susah, saudara. Iya kan? Dibikin aturan ganjil genap, orang cari cara. Gimana Pak ketika waktu tanggal ganjil ada, dia tidak punya kendaraan genap, maka yang dia lakukan, dia pasang dan dia pasang, saudara, palang palsu. Dan Indonesia paling jago cari itu. Jadi kalau aturan ada, selalu cari celah bagaimana supaya aturan itu bisa dilanggar. Beberapa waktu lalu sudah diberlakukan yang namanya, saudara Tuhan kasih, mall. Kalau kita ingin ke mall, jalan-jalan, ada yang namanya sertifikat vaksin, bukti vaksin. Tapi perhatikan Indonesia, bisa kadal-kadalan. Saudara, saya kemarin ketemu dengan orang yang punya toko di salah satu mall di Jakarta. Saya bilang, bagaimana mall itu tutup enggak? Tutup Pak. Harus pakai surat vaksin? Iya. Saya boleh tahu nggak lewat mana yang tidak bisa dijaga karena harus menunjukkan surat vaksin? Dia bilang ada Pak. Jadi Indonesia ini punya banyak cara. Kalau satu aturan dilakukan, itu dilakukan bagaimana cara supaya dilanggar. Beda dengan satu negara yang saya sebutkan, yaitu namanya Singapura. Bukan karena kotanya kecil, bukan karena daerahnya kecil, tapi saya melihat mentalitas mereka adalah mentalitas yang tunduk dan taat kepada pemerintah. Salah satu contoh, kalau lampu merah di Jakarta ini adalah lampu merah, kuning dengan hijau. Tapi orang Indonesia, Jakarta suka yang namanya lampu merah itu menjadi hijau. Jadi tak ada bedanya merah, kuning dengan hijau. Mau lewat jam 1 malam, jam 2 pagi, orang Indonesia itu sepertinya tanpa lampu merah. Kalau masih saudara ada hari seperti itu, mari kita sama-sama lakukan, katakan bertobat. Amin. Jangan saudara lampu merah pun saudara hajar. Nah, kalau Singapura lampu merah entah jam 1 pagi, entah jam 2 pagi, itu betul-betul penduduknya merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning. Jadi ketika jam 1 pagi, mau jam 2 pagi, mereka terlatih. Nah, sekarang kita berusaha. Saya selalu katakan, orang berhasil akan belajar dari orang yang berhasil. Amin. Jadi kita sama-sama belajar hari ini, jangan langgar apa yang dilakukan pemerintah lewat undang-undang yang sudah diberikan. Katakan amin. Ya. Dari hal kecil saja saudara, kita semua ini suka langgar. Langgar. Jadi pemerintah melakukan buat undang-undang, Indonesia ini suka cari cara bagaimana untuk melanggar itu undang-undang. Makanya saudara, perhatikan ini, Paulus ngomong kepada jemaat di Roma. Karena Paulus tahu jemaat di Roma itu adalah orang yang kaya. Jemaat di Roma itu adalah orang yang kota penduduknya adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan pasukan-pasukan militer terbit daripada orang-orang Roma. Tapi perhatikan, Paulus melihat satu kelemahan bagi mereka. Karena apa? Mereka itu tidak taat pajak. Jadi mereka berpikir ketika saya bayar pajak, maka pemerintah akan makan itu semua. Tapi Paulus ngomong kepada jemaat di Roma, kamu harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Kalau kamu berbuat jahat, maka kamu harus takut kepada pemerintah. Tapi kalau kamu berbuat baik, jangan takut sama kepada pemerintah. Karena apa? Pemerintah itu adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Berarti ketika kita percaya hari ini ada di Indonesia, kita harus yakin dan percaya mau kita ada di Indonesia harus tunduk dan taat kepada aturan yang ada di Indonesia. Amin. Apabila, perhatikan,
Tidak semua hal apabila ada sesuatu yang berbuat baik dari hidup saudara, maka saudara tidak usah takut kepada pemerintah. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita salah, kita harus tahu diri bahwa kita harus salah. Amin. Jangan tidak tahu salah. Contoh, saudara terobos lampu merah, saudara tidak pakai helm, saudara ditilang, kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Ada banyak orang terjadi ditilang, Pak, buru-buru. Kira-kira damai-damai lah. Polisi bilang berapa? Satu kali saya pernah lakukan itu, saudara. Saya belajar caranya bagaimana nanti kalau saya ditilang, saya bisa lepas, lalu saya tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Pada waktu itu saya ditilang di Semanggi. Saya tidak tahu ternyata itu harus lewat, saudara, harusnya lewat dari bawah, saya lewat dari atas. Saya lewat free, brigade motor. Saudara tahu mau bawa motor yang besar, waktu saya berhenti, dibentil sama dia. Waktu itu saya masih narik, saudara, masih narik dulu, ngompreng dulu. Aduh, kalau saya nanti kasih uang ini semua, berarti sia-sia 1 ring saya ngompreng. Habis sudah saya pikir. Saya pikir cari cara bagaimana supaya saya bisa punya kelihatan kasih uang banyak dan polisi senang tertawa, saya pikir. Waktu itu masih zaman kita 1.000 dengan 2.000 banyak. Jadi saya ambil 2.000-an, sekepok, saya pelintir-pelintir itu supaya gede. Turun. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Tadi Bapak harusnya Mas harusnya ambil jalur ke kiri, jangan ambil ke kanan. Boleh lihat SIM STNK? Saya kasih SIM, saya kasih STNK. Mas tadi salah, tilang. Saya bilang silakan tilang, tapi kalau boleh damai. Ada berapa? Saya bilang ada banyak. Bapak mau banyak atau mau dikit? Banyak, kata dia begitu. Saya bilang, Pak, damai lah. Nah, damai. Ya udah, dia buka box yang belakang. Kan ada box itu belakang motor. Dia buka. Taruh di situ, kata dia. Saya taruh, saudara. Dari sini segini, saya tarik begini. Nih Pak, saya taruh di sini ya Pak. Dia bilang begini, baik Mas, nggak usah tilang, kata dia gitu. Silakan jalan. Pada waktu saya jalan, saya cuma berpikir, nanti lo buka itu cuma 8.000. Jadi saya berpikir, saudara, semua kita ini berpikir yang namanya dulu tuh bagaimana caranya kita selamat daripada namanya hukuman. Jadi kalau saudara ditilang, saya bertobat hari itu, saudara. Jadi kalau saya ditilang hari ini, saya bilang tilang, Pak, tanda tangan. Saya nggak mau tanda tangan. Mana surat tilangnya? Saya ambil. Yang paling mengenaskan adalah ketika saya ditilang, saya bisa dapatkan STNK itu tanpa yang namanya pengadilan. Karena apa? Karena kita menyatakan sekalipun kita salah, kita harus berkata bahwa kita salah. Katakan amin. Jangan kita cari ilmu selamat seperti saya bilang tadi. Jadi kalau saudara ditilang, katakan puji Tuhan. Amin. Jangan kita cari Pak damai Pak. Pak damai. Bahkan Nabi saya kasih yang lebih mengenaskan. Pernah kenyataan saudara hari ini begini, di sana ada tahu razia. Kita di sini nggak pakai helm, kita pakai helm, sementara yang kita bonceng nggak pakai helm. Turun, jalan kaki dulu. Nanti
nanti lewat tilang sana, saya tunggu 100 meter. Jadi kita turunkan dia, lalu kita ketemu. Lewat, si STNK lewat, teman kita masih di belakang jauh, kita udah nyampe duluan. Jadi orang Indonesia cari cara supaya bagaimana supaya tidak kena hukuman. Ada lagi saudara saya, saudara. Ada lagi nih. Ketika dibonceng begitu, boncengan dia, cari cara bagaimana supaya tidak ditilang. Jadi karena terburu-buru, waktu itu ada yang naik Vespa dia. Nah, dibonceng lagi ini ada satu wanita. Entah kenapa, ketika dibonceng terjatuh ini perempuan di belakang yang dibonceng. Maju terus, supaya pas saya kasih ternyata perempuan ini jatuh tanpa diketahui oleh orang yang bonceng ini. Sehingga ketika dia dibonceng dan jatuh, dia nggak merasa bahwa yang dibonceng itu jatuh. Ternyata baru dia lihat, ternyata udah jatuh. Dan tahu saudara, artinya bahwa setiap kita hari-hari ini harus belajar untuk yang namanya patuh kepada pemerintah. Amin. Amin. Saya pernah, berapa banyak saudara di sini yang ikut saya pernah naik motor atau mobil. Anak saya selalu bilang begini, kalau ada razia, saya nggak mau kembali juga pernah begitu. Sering naik motor ada razia, entah kenapa begitu. Saya bonceng anak saya, dia bilang begini, polisi mau tilang, malah begini-begini sama saya. Sampai dia, anak saya yang cowok bilang begini, Pak, kok kita bisa lolos? Sama Bapak Gembala juga masih ingat di sini polsek ini razia kami berdua nggak pakai helm, saudara. Entah kenapa kok bisa lewat lolos dari yang namanya razia. Ada yang namanya fasilitas raja, anak raja. Jadi kita hari ini, saudara, saya merasakan hadirat Tuhan, saudara. Ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya minta pimpinan Tuhan supaya apa yang saya lakukan tidak berlawanan dengan aturan pemerintah. Jadi jangan saudara coba tes nanti, pendeta gua lolos terus kalau razia. Gua mau ngetes, gua nggak pakai helm. Jangan coba-coba, amin, amin. Jadi kalau saudara dari rumah saudara pakai helm lah yang baik. Dan ketika kita hari ini ada, mari kita bersama-sama bela kita tunduk datang kepada pemerintah kita. Nah, Paulus ngomong ini begini, karena dia tahu bahwa ketika di kota Roma itu adalah kota yang tidak tunduk kepada pemerintah. Karena apa? Mereka tidak taat pajak. Tidak taat pajak. Jadi pada waktu mereka melihat, Paulus melihat jemaat di Roma, dia bilang begini, ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Paulus ngomong kepada jemaat di Roma supaya apa? Karena mereka menganggap bahwa pemerintah itu adalah waktu itu adalah hasil dari yang namanya pemungutan suara. Dan Indonesia juga memproses pemilihan berdasarkan pemilihan atas kepemimpinannya lewat apa? Pilkada, pilpres, bahkan suatu pemilihan lewat pemilihan. Nah, bangsa di Roma juga modelnya sama kayak begitu. Jadi mereka merasa kalau saya bayar pajak, maka yang makmur akan para raja-raja pemerintah. Padahal Paulus ngomong kepada jemaat di Roma, kamu harus bayar pajak. Lihat ayat yang ke-6, perhatikan ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Itulah juga sebabnya maka kamu harus membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Kontekstualnya pada waktu itu mereka merasa kalau saya bayar pajak, maka yang makmur adalah para pemerintah. Tapi kita heran di Indonesia, orangnya taat bayar pajak,
hukumannya adalah hukuman mati. Dan beberapa waktu lalu sidang mentertawakan dan geli kita kalau melihat statement daripada tersangka tersebut. Ada berbagai banyak alasan, anaknya masih kecil, butuh bimbingan. Lah, waktu dulu makan korupsi itu kemana? Makanya kita hidup di zaman ini adalah zaman yang betul-betul kita harus bertobat. Ketika saya berdoa mimpin ini saudara, saya minta hadirat Tuhan, saya minta Roh Kudus turun dalam hidup saya, dan saya bilang Tuhan apa yang saya sampaikan pesan atas jemaat bahkan orang-orang yang ada di mana mereka berada. Pesan Tuhan, coba catat. Mari kita semua orang Indonesia bahkan anak-anak Tuhan bertekuk lutut untuk berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Terlalu banyak yang kita kerjakan di Indonesia ini yang membuat hati Tuhan duka. Saya berpikir dulu ketika pandemi ini terjadi, para hamba-hamba Tuhan semakin duduk diam di hadapan Tuhan. Kita tidak usah ekspos nama, kita tidak usah ekspos gereja. Kita menuntut di hadapan Tuhan apa maksud daripada semua yang terjadi ini semua. Tapi yang terjadi, kita semakin memamerkan fasilitas gereja. Kita masih memamerkan entertainment gereja. Kita masih menyukakan nama kita tampil dan dikenal di mana-mana. Tapi Tuhan mau hari ini kita semua bertobat duduk di kaki Tuhan. Saya mau sampaikan jemaat Tuhan tempat ini, yang Tuhan mau hari-hari ini kita bertobat daripada setiap apa yang kita mendukakan hati Tuhan. Amin. Apa yang membuat Tuhan hati Tuhan berduka atas hidup saudara? Mari izinkan kita duduk di kaki Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Halo. Kalau kita melihat zaman sudah susah. Sudah susah. Ada limit yang terbatas nanti. Saya udah bayangkan. Kalau limit sampai terbatas nanti, semua yang terjadi atas negeri bahkan Indonesia, Tuhan akan murka lebih dalam lagi. Sudah susah, masih diselewengkan dana. Sudah susah ekonomi, masih makin dibuat susah. Makanya saya mau bilang saudara tempat ini, saya sebagai Paulus pada zaman hidup hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dengarkan baik-baik, duduk di kaki Tuhan dan berdoa minta ampun. Amin. Coba perhatikan hari-hari ini. Maaf ya, maaf. Hari ini saya perhatikan gereja-gereja online sekarang. Andai kata jemaatnya tidak punya kuota, tidak punya uang untuk beli pulsa, bagaimana caranya untuk beribadah kepada Tuhan? Sementara dia tidak punya fasilitas, sementara gereja, entertainment, lightingnya luar biasa, pemimpin pujiannya luar biasa, sementara banyak jemaat yang tidak bisa menyaksikan itu. Makanya Paulus ngomong saudara, jujur Bapak Ibu, ini kontekstual hari ini yang terjadi. Kalau kamu berbuat salah, kamu harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Tapi kalau kamu benar, jangan takut kepada pemerintah. Jadi kalau saudara hidup benar hari ini, saudara hidup dalam ketaatan daripada aturan pemerintah, jangan kita takut untuk sama-sama melakukannya dengan baik. Amin. Jangan takut. Saudara yang ibadah begini, bukankah menambah imun saudara makin kuat? Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Imun naik. Tapi kalau sekarang saudara ada di rumah, saudara gak beribadah karena gak punya kuota, kira-kira numpang tanya, itu mau ibadah gimana? Kita dipaksa sama-sama hanya oleh karena satu virus. Kita seperti orang yang terkungkung. Kita seperti orang
Saya ambil satu garis benang merah. Kita harus berdampingan damai dengan hidup dengan bersama-sama virus ini. Siasat iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan di zaman ini. Memang tidak enak Bapak Ibu. Wah, itu dramanya luar biasa. Yang sudah pernah kena virus. Bahkan sampai hari ini pun mungkin saja kita dampak dari virus itu, corona itu masih ada dalam tubuh kita. Kalau saya beri gambaran saudara, teman-teman hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia dan beberapa dokter menyatakan saudara bahwa ketika kita sembuh dan virus itu mati di tubuh kita, 6 bulan ke depan itu organ-organ tubuh di dalam kita akan bersama-sama membangun kembali sel-sel kita dengan pelan-pelan saudara. Artinya pertempuran 6 bulan selama 14 hari, bahkan ada beberapa yang meninggal, itu perjuangan di dalam tubuh betul-betul harus berjuang. Tapi dengan baik-baik. Banyak orang hari-hari ini lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Allah. Kita lebih takut mati daripada takut kepada Tuhan. Harusnya kita lebih takut kepada Tuhan, bukan kepada sebuah virus yang menakutkan orang-orang untuk hanya karena takut pada mati. Tapi kita harus yakin takut kepada Tuhan, karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebabnya saudara, lupakan semua. Lupakan sesuatu yang membuat kita takut untuk mati. Tapi kita beralih kepada takut akan Tuhan. Jangan saudara terpenjara dengan sebuah ketakutan. Tapi belajarlah untuk berani hadapi tantangan apapun seperti apapun juga. Mentalitas saudara adalah mentalitas pemenang. Katakan amin. Saudara, kita diciptakan Tuhan, di-create Tuhan bukan untuk mentalitas penakut. Kita lebih takut mati daripada takut kepada Tuhan. Kita tinggalkan ibadah kita hanya karena kita takut mati. Dan saya yakin beberapa hamba-hamba Tuhan yang mati karena virus ini mungkin saja, dan mereka sedang melakukan ibadah. Saya percaya Tuhan sudah membuatkan rumah yang terbaik untuk mereka. Karena apa? Allah berkata, barang siapa anakku yang setia saudara, dan satas, ia akan kuberikan mahkota kehidupan. Kalau kita tidak ibadah oleh karena sebuah virus, lalu kita tidak boleh menyembah Tuhan lagi, oleh karena kita dipenjara, kita jaga jarak, kita lakukan segala sesuatu, maka Alkitab berkata siasat iblis sedang dijalankan atas bangsa Indonesia, bahkan dunia. Tapi kita harus berkata, bersama Yesus, aku sanggup melakukan segala perkara. Tampil maju ke depan. Engkau seorang pemenang. Jangan takut dengan apapun juga. Melangkah bersama dengan Yesus, maka saudara akan pasti menjadi keluar sebagai orang pemenang. Saya adalah bukan karena saya masih muda Bapak Ibu. Karena saya belajar dari firman Allah. Bukan karena saya muda Bapak Pendeta, karena masih muda, punya tubuh yang bagus untuk lawan itu virus. No. Tapi saya turut kepada firman Tuhan. Paulus mengumumkan, perhatikan ini, makanya saudara, ini ayat yang dipelintir-pelintir. Seling saudara, dipelintir-pelintir. Lihat konteksnya Paulus ngomong dong. Ya saudara, kita ini jadi diatur-atur gitu, jaga jarak, yang silaturahmi. Makanya teman-teman seberang sana saudara, saya lihat terjadi, loh bener. Saya tanya, Pak, gak takut mati? Udahlah mati di masjid, alhamdulillah. Dengerin, mati di masjid, alhamdulillah katanya. Terus Bapak gak takut virus? Ya udahlah, kita mau ibadah kok, memang kita mau ngapain datang ke masjid. Lah sekarang saja mereka punya mentalitas begitu.
Kita harus hidup normal, bukan new normal. Hidup normal. Katakan haleluya. Tidak ada hidup new normal. Firman Tuhan berkata, hiduplah kau sebagaimana kau ada. Lewat kita duduk tunduk di bawah kaki Tuhan, maka kita datang satu untuk terobosan bagi bangsa Indonesia ini. Saya berdoa di antara saudara semua, mari kita sama-sama duduk di kaki Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Atas yang pertama, dosa masing-masing di antara kita. Yang kedua, atas hidup pribadi saudara dengan Tuhan. Amin. Hubunganmu dengan Tuhan akan semakin intim, Bapak Ibu. Saya sudah bilang berkali-kali di mana saya khotbah, di mana saya akan layani, di mana saya melayani di banyak jemaat gereja yang lewat online. Saya bilang, orang yang mati oleh karena virus ini, yang pertama karena rumahnya sudah jadi di surga. Tapi yang kedua, dengarkan baik-baik. Orang penyintas COVID, dengarin saya baik-baik. Tuhan masih kasih second chance untuk saudara. Kesempatan kedua untuk saudara makin cinta gila-gilaan dengan Tuhan. Dengarin saya. Kalau saudara penyintas COVID, saudara orang yang sembuh dari COVID, tapi kau ikut Tuhan semakin mundur, dengerin baik-baik. Tuhan masih kesempatan kasih kepada kita untuk kita hidup dan semakin gila-gilaan dengan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi waktu kita berkata Tuhan capek, Tuhan susah hari ini, ekonomi susah. Tapi saya percaya saudara, lewat kesusahan itu pasti Tuhan buka pintu mujizat atas hidup saudara. Amin. Pintu mujizat masih terbuka buat kita semua. Dan saya akan percaya, melangkah bersama Yesus. Jangan takut, apapun di depan saudara, ada Tuhan yang buka pintu buat kita semua. Tuhan bilang kok. Lalu kalau kita berkata, lihat Alkitab saudara, saya bukakan kepada kita, di pelintir-pelintir ini Alkitab. Makanya saya bilang, bukan kontekstualnya Paulus ngomong. Ketika pemerintah membuat aturan seperti ini, maka kalau nggak sesuai, maka kita hajar. Nah, perhatikan firman Tuhan. Ya, lihat baik-baik saudara. Ayat yang kedua sama dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan ayat yang ketiga nih. Sebab, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab jika seorang berbuat baik, betul? Saudara beribadah berbuat baik nggak? Baik. Saudara kerja normal ke kantor, saudara kerja dengan baik di kantor, bukankah itu berbuat baik? Apalagi saudara yang berbisnis, saudara berbisnis pergi dengan berbuat baik, saudara tidak cari untung banyak, saudara ketika orang yang tidak punya uang, saudara bisa berkat itu, bukankah itu berbuat baik? Lalu kenapa kita takut untuk melakukan kebaikan pada waktu hari-hari seperti ini? Lalu selanjutnya dikatakan apa? Ia tidak usah takut kepada, ulangi 1, 2, 3 ya. Sebab ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Kalau saudara nggak membunuh dengan ibadah, saudara tidak menusuk orang beribadah, saudara tidak lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka saudara tidak usah takut kepada pemerintah. Maka dikatakan apa? Mampukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Itu dipelintir-pelintir gitu. Dipelintir-pelintir. Dan iblis suka pelintir-pelintir firman Allah. Kalau saudara hari ini mau ikut Tuhan, atau saudara takut kepada yang namanya sebuah virus corona dengan kematian, tinggal pilih saudara hamba. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus punya sikap dan satu hal prinsip. Saya lebih takut kepada Tuhan
daripada harus takut karena sesuatu hal. Demi kasih Kristus saya mengajak bagi saudara, miliki mentalitas seorang pemenang. Amin. Hidup normal. Sorry saja. Maaf sekali, maaf. Mohon izin. Tuhan kasih oksigen ini gratis buat kita. Gak perlu bayar. Saya selalu bilang saudara, pendeta ini ngajarin dulu dari oksigen itu kita gratis, Bapak. Tapi kita tahan-tahan untuk oksigen masuk ke dalam setiap hidup kita. Pakai masker harga, tidak pakai masker bisa. Saya ulangi, pakai masker harga, tidak pakai masker bisa. Statement siapa? Manusia. Firman Allah ada yang ngomong begitu? Ada nggak? Nggak ada. Firman Tuhan bilang apa? Kesusahan hari ini adalah kesusahan hari esok akan punya permasalahan sorry saya bukan maaf. Oksigen kasih gratis. Datang benda setipis ini ngapan kita. Ini Pak Pendetanya ngajarin gini apa? Enggak. Tapi saya hanya berlandaskan firman Allah, Bapak Ibu. Jujur. Karena Paulus bahkan firman Allah ngomong begitu. Kalau saya nggak ngomong begitu, Bapak Ibu sudah kasih ini, saya sudah melanggar daripada saya sebagai hamba Tuhan. Dan bahkan hamba Tuhan banyak yang lebih takut mati oleh karena virus corona daripada takut akan Tuhan. Tiba-tiba saudara sorry nih pakai masker. Saudara-saudara Tuhan kasih, takutlah kepada pemerintah. Kan gak kelihatan. Siapa tahu saya lagi gini kan? Lagi dimarahin sama bosnya gitu kan? Nah, ibu baik, begini sih, saudara gini. Jadi orang banyak bersembunyi di balik masker ini dan ngezong semua. Ini makanya saya bilang saudara, sudah yang pertama bikin kita yang cantik jadi agak tertutup kecantikan kita begitu. Yang ganteng ketutup kecantikan kita begitu. Tapi saya mau berkata saudara, demi kasih Kristus, sesuatu yang baik lakukan itu di hadapan Tuhan. Amin. Apalagi maaf nih, ada yang punya masker agak yang bagus tuh mahal, KN95. Kayak corong bebek saya. Coba perhatikan, saya kadang-kadang geli gitu. Orang gitu ya, apalagi ngantri di ATM begitu pakai masker begitu ya. Dan sudah bacanya di Google itu lihat virus itu seperti apa gitu. Dengerin, virus itu punya masa waktu hidup, kecuali bakteri. Jadi saudara, virus itu akan mati dengan sendirinya. Tapi kita hari-hari ini harus belajar. Bukakan mata saudara supaya ketika saudara berbuat baik, saudara jangan takut. Tapi kalau kita salah, kita membunuh, kita melanggar aturan,
lampu merah, ya kita harus takut. Jujur saudara, jujur ini, saya kalau udah jalan kan saya orang tipenya, maaf ya, tipenya yang santai begitu. Kadang-kadang kalau sudah lagi duduk di rumah begitu, kadang lagi rasa nafas tenggal ini, kena COVID lagi kali ini. Gue kena COVID lagi. Udah jangan pakai masker, nggak pernah pakai masker lagi. Kena COVID lagi gue kali ya. Tapi tahu saudara, saya cuma duduk di kaki Tuhan. Saya ke kamar itu langsung. Tuhan, saya cuma takut sama Tuhan. Saya nggak takut dengan apapun juga. Izinkan saya untuk memberitakan kebenaran untuk Engkau ya Tuhan. Hitungan beberapa detik normal. Apalagi ingat saudara, lihat. Lihat. Siapa di sini yang berani nambah saya? Naik dari pagar sana ke depan sini sampai di sini, bisa nggak saudara? Pasti rata-rata sekarang ini, entah dia anak muda atau enggak, sampai ke depan ini pasti datang sampai saya. Napas makin pendek. Coba naik tangga sampai situ. Jarang berhasil yang saya sampai dulu di atas itu dengan. Tapi duduk di atas itu. Makanya saudara saya lihat, karena apa? Oksigen yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, mari kita nikmati. Saudara mau ajak saya, bukan karena saya masih muda, saudara. Saya penyintas COVID. Saudara ajak saya sekitar 20 km untuk olahraga, sepedahan. Saya memberi tantang ayo lawan saya. Kadang-kadang saya tanya teman-teman saya, dokter, teman hamba Tuhan. Saya itu kalau udah naik sepedahan sampai 10 km, 20 km, 30 meter, kok nggak keringat ya, saya bilang begitu. Saya kok nggak rasa ada capek, saya bilang begitu. Harusnya orang teman-teman saya sepedahan itu udah keringetan, udah basah bajunya. Kok saya enggak? Gitu. Saya tanya seperti itu sama teman-teman saya yang pendeta saudara. Saya nggak ngerti, jawaban mereka cuma satu, kasih karunia itu Pak. Jadi saya berharap di antara kita hari ini, kita belajar untuk mentalitas seorang pemberani dan mentalitas seorang pemenang. Amin. Yang pertama, apa saudara? Jangan takut kepada sesuatu yang menakutkan, tapi takutlah kepada Tuhan. Berkarya bagi bangsa yang pertamanya. Takutlah kepada Tuhan dan jangan takut kepada sesuatu yang menakutkan kita. Amin. Bulan Juli, 1 bulan itu sampai dengan Agustus, pertengahan Juni sampai dengan Agustus, kemarin saya panitia vaksin Bapak Ibu Saudara kasih di tempat saya kerja. Mereka lapor bahwa semua rata-rata hampir kena COVID. Pertanyaan kita semua, kenapa bisa langsung semua bisa kena COVID? Karena ada sesuatu yang kita tidak tahu dan cara Tuhan bagaimana untuk mengungkapkan ini semua. Tapi dengarkan baik-baik, kebenaran akan muncul dengan kebenarannya. Amin. Sebabnya saudara, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan takut dengan apapun juga yang membuat kita menakutkan, tetapi takutlah dengan Tuhan. Amin. Dan mereka hampir rata-rata ngomong sama saya, panitia vaksin, harusnya yang kalau udah panitia adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu di vaksin. Ini ngaku dosa semua sama saya. Panitianya adalah alumni dari tempat saya sengaja. Mereka nggak tahu kalau saya turun di situ. Dia tahu nggak loh? Udah umur 50, 60-an kayaknya itu saudara. 60-an kayaknya. Tahu nggak loh? Gue belum divaksin. Masa ini belum divaksin? Kenapa kau takut? Kenapa? Gue dulu punya riwayat pengentalan darah waktu ngelahirin. Ntar gue pakai Astra, ntar kental darah gue takut. Dan ibu juga belum tahu.
saudara normal, yang berdagang saudara bisa produksi bagus, yang saudara berbisnis bisa menghasilkan sesuatu berkat bagi bangsa, saudara yang bekerja di kantor saudara bekerja dengan baik. Tapi coba perhatikan hari-hari ini, karena kita takut sesuatu, akhirnya kita tidak bisa memblow up, mengeksplor semua kemampuan kita. Oleh karena apa? Kita hanya takut karena sesuatu berita yang menakutkan. Mari hidup normal saja saudara. Yang saudara bekerja dengan baik. Amin. Supaya saudara bisa berkarya dengan baik. Yang saudara hari ini masih percaya dengan sebuah benda ini, tetap lakukan. Jangan gara-gara pendeta kita bilang lu pakai masker gitu. Jangan, tetap pakai masker. Kalau saudara percaya dan tunduk kepada masker. Amin. Jangan nanti turun mimbar saya, kau wajahnya jemaat nanti tidak pakai masker. Coba buka masker kita saudara, kan kelihatan cantik dan gantengnya begitu. Yang ibu-ibu pakai lipstik dan tebal-tebal dari rumah begitu, jadi maskernya lipstikan. Saya sama ini istri juga suka begitu, pakai masker, yang petantang-petenteng katanya begitu. Kalau dia mata sudah pakai masker. Kalau di kantor sampai 2 lapis, saya 1 lapis gak pakai sudah. Kemarin saya panitia vaksin, saya ini masker. Datang kepala sekolah saya, maskernya, ya bu, kan tembok saya nggak kebuka sudah. Karena saya percaya sudah, oksigen ini Tuhan kasih buat kita untuk kita nikmati. Nggak ada yang amin. Ini khotbah yang berkontra, tapi yang disampaikan Paulus bukan berarti ketika Paulus menyampaikan begini jemaat nggak kontra, oh enggak. Bahkan jemaat nggak bisa. Karena itu kamu harus bayar pajak. Jadi kalau saudara hari ini, saya dulu juga begitu, kalau mudah-mudahan saya bertobat Bapak Ibu. Isi khotbah saya pertama, bahwa kita harus lebih takut dengan berkarya kepada bangsa. Yang pertama apa? Harus lebih takut kepada Tuhan daripada hal-hal berita yang menakutkan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian saudara. Amin. Berkarya bagi bangsa. Yang kedua, lakukan sesuatu yang berguna bagi diri saudara dan berkarya bagi dalam hidup saudara. Bagian kita. Maaf ya, saya tinggal di rumah itu, di tempat saya sekarang. Saya kadang-kadang kalau dari dalam begitu, dengar pembicaraan mereka. Pak Jokowi itu gak pro rakyat. Masa orang Cina-Cina dikasih kaya? Masa kita orang-orang pribumi gak dikasih kita bekerja PPKM begini. Dalam hati saya, mohon maaf, bukan mengkredit diri. Aduh, udah urusinlah dirimu, rumah tanggamu, baru urus negara. Maaf ya, karena saya suka beli gitu. Saya beli, sorry. Maaf ya, udahlah, jualannya ayam lah dengan baik. Enggak usah urusin negara ini. Saya kita lebih pintar mengurusi negara ini daripada mengurus diri kita sendiri. Makanya saya bilang, pemerintah itu udah lakukan model korupsi, model lakukan segala sesuatu, biarkan itu. Yang bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Makanya saya sebagai hamba Tuhan hari ini berdiri Bapak Ibu. Saya menyatakan kita semua harus bermental pemberani dan mental pemenang. Amin. Teman-teman saya, saudara, yang rekan-rekan saya kalau ngomong begitu, hamba-hamba Tuhan begitu, ya, sampai ada satu orang yang, wah, dia miris sekali, dia cerita sama saya, Pak, hari ini kami kolaps. Karena jemaat tidak punya lagi usaha, jemaat begini-begini, mereka tidak bekerja lagi. Bahkan kami harus berdoa,
kami harus berdoa supaya jemaat bisa kembali bekerja. Saya bilang saudara, itu waktunya sebabnya kita harus berlutut di kaki Tuhan supaya Indonesia ini bisa dikuatkan oleh Tuhan. Dan setelah saudara kita akan berdoa untuk Indonesia. Katakan amin. Ya, yang pertama, berkarya bagi bangsa. Yang pertama, harus lebih takut kepada Tuhan daripada berita-berita yang benar. Yang kedua, lakukan bagian-bagian saudara dalam hidup saudara dan jangan lakukan bagian orang lain. Kalau saudara sebagai pelajar, kerjakan bagian saudara sebagai pelajar. Sebagai hamba Tuhan, kerjakan bagian kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai seorang karyawan di kantor saudara, kerjakan itu. Kalau karyawan, tak usah urusi bos. Biarin bos urusin sendiri. Kita kerjakan bagian kita dan orang lain kerjakan bagiannya sendiri. Saya benar percaya kita akan berkarya maksimal di dalam Tuhan bagi bangsa Indonesia. Amin. Saudara siap? Saya berdoa saudara. Sekali lagi, saya tidak meracuni saudara, saya tidak melakukan apapun. Yang penting ketika saya sampaikan adalah kebenaran firman Allah. Paulus ngomong, jikalau kau salah, maka engkau berhak untuk takut. Tapi kalau engkau benar dan berbuat baik, tetaplah engkau tetap sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Mari saudara kasih, jangan saudara nanti keluar dari pintu gerbang gereja ini, pendetanya tadi ngajarin gak usah pakai masker. Jangan begitu saudara. Katakan amin. Amin. Jangan ada tuh saudara lain, Pak Pendeta, Pak Polisi tangkap tuh. Kenapa? Tadi ngajarin katanya gimana gak usah pakai masker. Ini nanti masuk di YouTube saudara. Masuk di YouTube. Saya sangat menyampaikan firman Allah. Mohon izin Bapak saya kasih, kita harus berhak bahwa nama Tuhan lah yang harus lebih layak dipuji. Amin. Kita belajar untuk oksigen ini kita nikmati dengan sebebas-bebasnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jangan sampai karena kita tertahan oksigen akhirnya kita beli tabung gas. Amin. Selama masih gratis nikmati. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita naikkan di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Ya kita syukur sama Tuhan ya. Saya kalau naikkan pujian ini saudara ya, gak ngerti. Itu rasa-rasanya saya tuh terbangnya gak takut-takut lagi. Kalau Tuhan baik buat kita, pasti Dia akan melindungi kita. Makanya saya selalu katakan Yesus baik, Tuhan baik. Karena apa? Dia adalah Allah yang benar-benar baik. Dengarkan.
Saya cuma hanya menyampaikan apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Bayar pajak yang menjadi bagian pemerintah. Bagian kita adalah bagaimana kita membayar supaya kita bisa membayar pajak kepada pemerintah. Selama saudara melakukan satu kebaikan dalam hidup saudara, bagian saudara, jangan takut apapun juga dalam hidup kita. Kondisi seperti ini berita akan menakutkan kita. Kondisi hari ini kita melihat banyak orang yang mati oleh karena virus ini. Tapi lihatlah, mana yang lebih banyak mati oleh karena virus atau yang sembuh oleh karena virus ini. Kalau lebih banyak orang yang disembuhkan oleh karena virus ini, berarti Tuhan masih punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan masih punya kuasa untuk melindungi anak-anaknya. Tuhan masih punya kuasa untuk membuat mujizat dalam hidup kita masing-masing. Kalau hari ini masih terbuka dalam hidup saudara, bolehkah saudara datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku mau berada dalam kepak sayapmu. Tuhan lindungi aku. Di saat badai hari ini kau ada alami saudara, Tuhan kasih. Percayalah dia masih akan sanggup bukakan pintu mujizat dalam hidup saudara. Mari naikkan pujian ini berasal dari hati saudara dan pada Kristus. Sama-sama katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku. Minta kepada Tuhan perlindungan. Naungiku, katakan naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, amin. Ku tetap semangat. Amin. Kau memiliki mentalitas seperti di saat badai. Amin. Adakah iman di antara kita semua? Percayakan hidup kita hanya kepada Yesus. Tenang. Di saat badai. Amin. Angkat kedua tangan kita, katakan di saat badai bergelora. Amin. Lihat dengan siapa kita berjalan, itu yang paling penting, saudara. Mari bersama dengan Yesus. Tidak ada yang susah, tidak ada yang lemah. Di saat badai bergelora.
tepuk tangan kita. Tanpa musik, semua kita tanpa terkecuali angkat tanganmu yang ada dalam ruangan ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai pandang Kristus sekarang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai, saudara